Selamat ya atas keberhasilan kalian yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah dan diterima di sekolah menengah atas atau sederajat. Keberhasilan ini sudah sepatutnya kalian syukuri karena keberhasilan kalian merupakan anugerah dan nikmat yang diberikan Tuhan yang Maha Esa. Rasa syukur kalian kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai seorang pelajar adalah dengan menunjukkan semangat belajar yang tinggi dalam rangka mengembangkan potensi diri. Hal ini dapat kalian tunjukkan dengan memahami dan mempelajari pada sajian di video ini. Selain itu, kembangkanlah cara belajar secara mandiri dan bekerja sama dengan teman kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas di video ini. Kalian saat ini akan segera memulai mempelajari pada bab pertama, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara, di mana hal itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kalian memahami video ini, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada bab pertama ini, ada beberapa submateri. Yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia. Yang ketiga, sistem penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebelum mempelajari lebih jauh, alangkah lebih baiknya perlu kalian cermati peta konsep pada nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Saya beri waktu 3 detik untuk memahaminya. 1, 2, 3. Atau kalian bisa jeda dulu video ini, coba pahami agar nanti kalian mampu untuk menangkap konsep pada bab 1 ini. Mulai dari peta konsep, kemudian kata kunci, dan nilai karakter apa yang dikembangkan dalam sajian ini. Kita memasuki pada subbab pertama, sistem pembagian kekuasaan negara. Tentu sudah terbelisik barangkali dalam pikiran kalian bahwa apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Misalnya, guru memberikan tugas kepada siswa. Contoh lain, ketua kelas mengordinir kelasnya. Contoh lainnya, orang tua menyuruh anak untuk belanja. Dan contoh lainnya misalnya, kepala desa mempunyai kekuasaan terhadap warganya. Sistem pembagian kekuasaan negara. Perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan. Menurut Muhammad Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, pembagian kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan karena dimungkinkan adanya sebuah koordinasi. Sedangkan menurut Jimli As-Siddiqi,
Kekuasaan harus dibatasi dengan cara memisahkan ke dalam cabang-cabang yang bersifat check and balance dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi serta mengendalikan satu sama lain. Dari beberapa pengertian pembagian kekuasaan tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembagian kekuasaan adalah wewenang yang dimiliki oleh negara, baik itu memerintah, mewakili, mengurus, dan seterusnya, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga tertentu. Kemudian, jenis-jenis pembagian kekuasaan. Ada dua jenis pembagian kekuasaan. Yang pertama adalah horizontal. Kekuasaan horizontal adalah kekuasaan yang dibagi dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi atau check and balance. Kekuasaan horizontal meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan yang kedua adalah secara vertikal, yaitu perwujudan kekuasaan dibagi secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara, dibagi lembaga pemegang kedaulatan rakyat. Itu adalah jenis-jenis pembagian kekuasaan. Adapun ada dua tokoh yang sangat familiar terkait dengan teorinya. Yang pertama adalah John Locke. Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Government, mengusulkan agar kekuasaan di dalam suatu negara itu dibagi dalam organ-organ negara yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Menurut John Locke, agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang, maka harus ada pembagian pemegang kekuasaan ke dalam tiga macam kekuasaan. Yang pertama, legislatif, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah federatif, yaitu melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Kemudian Montesquieu, seorang pemikir berkebangsaan Prancis yang mengemukakan teorinya atau dikenal dengan trias politika. Menurut Montesquieu dalam teorinya tersebut, untuk tegaknya suatu negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga organ, yaitu pembagiannya adalah yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga adalah yudikatif, yaitu mengadili pelanggaran atas undang-undang. Lantas, bagaimana dengan sistem pembagian kekuasaan di Indonesia? Ada dua cara, yaitu secara horizontal dan vertikal. Sistem pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pemerintah pusat. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat undang-undang atau rule making function, yaitu oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Wewenang DPR meliputi yang pertama membentuk undang-undang, yang kedua mengajukan usulan pemberhentian presiden apabila presiden melakukan kesalahan, yang ketiga memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, serta yang keempat adalah mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak imunitas. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan eksekutif.
Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden dan wakil presiden. Seperti pada gambar berikut, ada Bapak Joko Widodo dan Mbah Kiai Haji Ma'ruf Amin atau Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku wakil presiden dari Presiden Joko Widodo. Kemudian, wewenang presiden meliputi yang pertama adalah bidang eksekutif. Misalnya membuat keputusan presiden atau kepres, mengangkat dan memberhentikan menteri. Kemudian yang kedua, bidang legislatif. Misalnya membentuk undang-undang atas persetujuan DPR. Di sini adanya check and balance, yaitu atas persetujuan DPR. Yang ketiga adalah bidang yudikatif, misalnya gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Gerasi atau ampunan yang diberikan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Sedangkan amnesti atau penghapusan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Kemudian abolisi atau peniadaan atau penghapusan peristiwa pidana, dan rehabilitasi atau pemulihan kepada kedudukan atau keadaan nama baik seseorang yang semula. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule education function. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function. Kekuasaan yudikatif berada pada tangan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Kekuasaan yudikatif tersebut ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Adapun wewenang Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Sedangkan wewenang dari Mahkamah Konstitusi itu diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan untuk mengubah maupun menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif dilaksanakan oleh MPR. MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan BPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan.
Wewenang BPK meliputi 1. Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Yang kedua, memeriksa semua pelaksanaan APBN. Dan yang ketiga, memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Yang keenam adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter diamanatkan kepada Bank Indonesia. Kemudian, pembagian kekuasaan secara horizontal di tingkat pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Kalau tadi secara horizontal, sekarang kita memasuki kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah ditegaskan adanya pembagian kewenangan antara pemerintahan pusat dan daerah, yaitu 1. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah. 2. Urusan pemerintahan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Sedangkan lainnya menjadi urusan daerah. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang disentralisasikan. Dan yang keempat adalah peran pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah serta menciptakan kesejahteraan rakyat, yaitu meliputi melakukan pembinaan dengan memberikan pedoman seperti dalam penilaian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan, kemudian memberikan standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan memberikan fasilitas, yaitu berupa pemberian peluang kemudahan dan bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi daerah dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Info kewarganegaraan. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar dengan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya, bukan lagi merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara, terutama mengubah kedudukan, fungsi, dan kewenangan MPR dianggap tidak selaras dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal. Selanjutnya adalah tugas 1 dan latihan 1. Saya kira tidak perlu saya bacakan, akan tetapi kalian bisa menjeda videonya dan bisa diperhatikan dengan baik. Kemudian kita memasuki subbab yang kedua, yaitu lembaga eksekutif sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia.
Pengertian penyelenggara negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme bahwa penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam arti sempit, penyelenggaraan negara tidak mencakup lembaga-lembaga negara yang tercantum dalam UUD NRI tahun 1945. Sedangkan dalam arti luas, penyelenggaraan negara mengacu pada tataran suprastruktur politik, yaitu lembaga negara dan lembaga pemerintah maupun pada tatanan infrastruktur politik seperti organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Kemudian, siapa sajakah penyelenggara negara Republik Indonesia? Para penyelenggara negara ditegaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yaitu meliputi yang pertama adalah pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, kemudian ada menteri, ada pejabat negara pada lembaga negara tinggi negara, ada gubernur, kemudian hakim, kemudian pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Kemudian, asas-asas umum penyelenggaraan negara. Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan kolektif. Yang keempat adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Kemudian yang nomor 5 adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam adalah asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang nomor 7 yaitu asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada tugas 2 dan latihan 2. Kalian bisa menjeda terlebih dahulu videonya, pahami, cermati, dan kalian bisa berikan jawaban kalian atau tanggapan kalian di komentar. Saya lanjutkan, kita akan memasuki pada subbab yang ketiga, yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Sistem adalah suatu susunan yang menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara pada hakikatnya merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Kemudian berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan negara Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah, siapakah penyelenggara atau pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia? Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 menyatakan bahwa presiden merupakan penyelenggara kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 ayat 2 bahwa dalam melakukan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 17 ayat 1, yaitu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan uraian tentang bagaimana mekanisme pemerintahan negara dijalankan oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Lantas, bagaimana kewenangan presiden? Adapun kewenangan presiden, yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Yang kedua, menyatakan perang, membantu perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, dalam membuat perjanjian lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR. Yang keempat, menyatakan keadaan bahaya apapun itu, misalnya di era sekarang, bahaya terkait dengan pandemi virus corona. Kemudian nomor 5, mengangkat duta dan konsul. Nomor 6, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang ketujuh, memberi garasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Nomor 8, memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Nomor 9, memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur oleh undang-undang. Nomor 10, membentuk Dewan Pertimbangan. Selanjutnya nomor 11, membahas rancangan undang-undang untuk mendapatkan persetujuan bersama DPR. Nomor 12, mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR untuk menjadi undang-undang. Nomor 13, dalam hal ihwal kepentingan memaksa, berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Nomor 14, mengajukan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan mempertimbangkan DPD. Nomor 15, meresmikan anggota BPK yang telah dipilih oleh DPR atas dasar pertimbangan DPD. Nomor 16, menetapkan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan DPR untuk menjadi hakim agung. Nomor 17, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Nomor 18, menetapkan dan mengajukan anggota Komisi Yudisial. Itu adalah kewenangan dari presiden. Nomor 3, lembaga-lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah pusat atau pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Kemudian lembaga-lembaga pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga pemerintah tingkat pusat dan lembaga pemerintah tingkat daerah. Lembaga pemerintah tingkat pusat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, lembaga-lembaga pemerintah tingkat pusat meliputi Kementerian Negara, kemudian nomor 2, lembaga pemerintah non-departemen atau LPND, atau lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Kemudian nomor 3, kesekretariatan yang membantu presiden. Nomor 4, Kejaksaan Agung. Nomor 5, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Nomor 6, Tentara Nasional Indonesia.
Nomor 7 Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan yang nomor 8 adalah badan atau ekstra struktural. Kemudian lembaga pemerintah tingkat daerah. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kemudian pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah. Kemudian lembaga pemerintah tingkat daerah disebut perangkat daerah. Dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Kemudian perangkat daerah provinsi meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah kabupaten atau kota meliputi yang pertama sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Kemudian lembaga perekonomian negara. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara juga dikenal adanya lembaga perekonomian negara atau yang disebut dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. BUMN saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional selain usaha swasta dan koperasi. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN itu berperan menghasilkan barang dan atau jasa yang dipasarkan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kemudian BUMD, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 117 disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Nah, di sub 3 ini pun juga ada tugas 3 dan latihan 3. Silakan bisa dicermati terlebih dahulu, bisa dipahami, kemudian bisa untuk refleksi terhadap materi apakah sudah paham atau belum. Dan barangkali ingin coret-coret di komentar, silahkan bisa komentar di bawah. Dijeda terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan. Kita masuk kepada subbab terakhir, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dengan mengacu dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai dasar Pancasila bersifat universal dan objektif. Artinya, nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain walaupun tidak diberi nama Pancasila. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya ialah nilai-nilai filsafati yang sifatnya sangat mendasar. Nilai dasar Pancasila ini bersifat abstrak dan normatif. Nilai tersebut menjadi motivator kegiatan dalam penyelenggaraan bernegara. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk beragama. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dari pengakuan adanya Tuhan ini menunjukkan sifat-sifat religius yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian, sifat religius ini diwujudkan dalam perbuatan untuk taat dalam setiap perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianut. Nilai ketuhanan memiliki arti bahwa adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama,
dan tidak ada paksaan serta tidak diskriminatif antar umat beragama. Kemudian sila atau nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Mengandung makna tentang kesadaran membantu sesama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Masing-masing individu menyadari dan mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak-hak asasi atas hak dasar yang sudah ada sejak lahir. Kemudian yang nomor 3 adalah nilai persatuan. Nilai persatuan dilandasi oleh semangat gotong royong. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai dengan sepenuh hati terhadap keanekaragaman di Indonesia. Dengan demikian, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, ras, dan golongan beserta budayanya bukanlah penyebab dari suatu perselisihan. Justru hal itu akan dapat menciptakan kebersamaan serta kekayaan seni dan budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang nomor 4 adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mencerminkan sikap mengambil keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan mengandung makna bahwa suatu pemerintahan rakyat yang dilakukan melalui badan-badan tertentu yang dalam menetapkan sesuatu peraturan ditempuh dengan jalan musyawarah untuk mufakat atas dasar kebenaran dari Tuhan dan putusan yang diambil sesuai dengan rasa kemanusiaan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak rakyat untuk mencapai kebaikan hidup bersama. Kemudian yang nomor 5 yaitu nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa rakyat Indonesia itu menyadari akan hak dan kewajiban yang sama. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna bahwa rakyat Indonesia itu menyadari antara hak dan kewajiban itu sama untuk mencapai keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Bentuk pelaksanaan nilai-nilai ini adalah bahwa setiap warga negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan, keselarasan, kemudian menjaga antara hak dan kewajibannya itu, serta menghormati hak-hak orang lain. Nah, kita akan kupas satu persatu nilai-nilai sila dalam Pancasila. Nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa yang pertama adalah pengakuan adanya kausa prima atau sebab pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nomor 2, menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Nomor 3, tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Dan yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Nomor 5, menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat, dan dalam beragama. Kemudian yang nomor 6 adalah negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama. Kemudian nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, menempatkan manusia itu sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Nomor 2, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Nomor 3, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Kemudian nilai sila persatuan Indonesia yang pertama adalah nasionalisme. Nomor 2 adalah cinta bangsa dan tanah air. Nomor 3, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Nomor 4, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Dan yang nomor 5 adalah menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggulangan. Kemudian nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Kemudian yang kedua adalah permusyawaratan. Artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Kemudian yang nomor tiga adalah dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Hal yang perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sebagai konsekuensi adanya kejujuran bersama. Kemudian nomor 4 adalah perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia adalah terletak pada musyawarah atau permusyawaratan rakyat. Jadi ini yang menjadi ciri khas Indonesia dengan negara-negara lain. Oleh karena itu kita patut untuk meneruskan musyawarah mufakat. Kita perlu bangga juga terhadap Indonesia. Kemudian yang nomor 5 adalah nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Nomor 2, seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Nomor 3, melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Itu adalah nilai-nilai sila dalam Pancasila. Seperti biasa, tiap subbab ada sebuah latihan untuk melihat, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terhadap materi atau dalam video ini. Tidak perlu saya baca, kalian bisa menjeda terlebih dahulu video ini. Silakan bisa dijeda. Kemudian supaya lebih memahami dan mengingat, sudah ada beberapa rangkuman atau poin-poin penting. Yang pertama, pembagian kekuasaan berbeda dengan pemisahan kekuasaan. Pembagian kekuasaan terdapat pada atau terdapat adanya sebuah sistem check and balance, sedangkan pemisahan kekuasaan tidak ada. Poin yang kedua, pembagian kekuasaan adalah wewenang yang dimiliki oleh negara, baik itu memerintah, mewakili, mengurus, dan seterusnya, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang diberikan kepada beberapa lembaga negara untuk menghindari pemusatan kekuasaan atau wewenang pada satu pihak atau lembaga tertentu. Poin selanjutnya, pada hakikatnya, pembagian kekuasaan dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Menurut Montesquieu, pembagian kekuasaan meliputi kekuasaan legislatif, yaitu membuat undang-undang, kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang, dan yudikatif, yaitu mengadili apabila terjadi pelanggaran atas atau terhadap undang-undang. Kemudian poin selanjutnya adalah pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan mekanisme undang-undang, yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Poin selanjutnya, kementerian berkedudukan di ibu kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Poin selanjutnya, lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Kemudian poin selanjutnya, yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kemudian poin selanjutnya, barangkali dari kalian punya poin-poin dari materi yang sudah saya sajikan. Silakan bisa beri komentar kalian atau tanggapan kalian di bawah komentar berikut ini. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Apabila dari kalian ada masukan atau mungkin ada usulan atau mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silakan bisa berkomentar di bawah ini. Ini baru video pertama kelas 10 dan selanjutnya akan ada video tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara,
warga negara, penduduk, agama, dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Saya kira ini asik untuk kita bahas. Sekali lagi terima kasih. I think enough. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.